Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Jadi kali ini kita dapat kasus ya, ada pertanyaan dari siswa ya, atau peserta ya, mantan peserta. Assalamualaikum Kang Entis, maaf mengganggu. Saya ada kerja laptop Asus K43SD. Kasus bila dihidupkan nggak bisa ngisi baterai, berarti ini tampil ya. Kemudian ikon indikator baterai kedip-kedip oranye, oke, itu sebagai indikator saja ya. Kemudian baterai di desktop nyambung putus, siap ya. Saya cek get MOSFET P channelnya 6 volt, oke, ya, jadi 19 voltnya nyambung atau menyebar dengan sempurna ya, karena menggunakan MOSFET jenis P channel yaitu 6 volt. Berarti 19 volt lolos ya dengan baik. Nah, ini adalah hasil pengukurannya ya. Di sini adalah hasil pengukuran dari hasil pengukuran terlalu lengkap ya, tapi tidak apa-apa ya. Lebih bagus berlatih terus daripada tidak ada hasil pengukuran. Sebetulnya dalam IC charger tidak ngecas itu pengukurannya ya, cukup saja Anda mengukur tegangan IC charger, tapi karena ini sudah tampil ya, harusnya enggak, Anda hanya membutuhkan ACDET ya, atau deteksi adaptor terpasang. Di sini poinnya adalah kaki 5, ACDET-nya 2,6 volt, sangat bagus sekali ya. Kemudian yang diperlukan itu selanjutnya adalah acok ya. Acok. Kita lihat ya. Acok ini nilainya 0 atau nilainya 3,3 volt. Kita lanjut lagi ya. Ya, jadi saya jawab pertama kali adalah baterainya harus tested ya, dan saya anggap tested lah ya. Terlepas mau diganti apa enggak. Kemudian poinnya yang harus kita cek ya, pada saat tidak mengisi baterai atau no charging atau putus nyambung adalah sinyal AC in OC. Sinyal AC in OC ini terdapat di EC. Berapa Kang nilainya? Ya, nilainya itu harus 0 pada saat adaptor dan baterai dalam kondisi atau posisi terpasang. Ya, itu diingatkan ya, AC in OC. Lalu nanya ya, AC in OC di pengukuran saya di atas yang mana Pak ya? Oh, tidak ada. Karena Anda tidak mengukur poinnya ya, itu nggak masalah, namanya juga belajar ya. Nah, setelah menunggu beberapa purnama, ternyata saya mendapatkan jawaban. Oke ya, kita tanya jam 11 ya, baru dijawab jam setengah 4 ya, berarti udah 1 purnama. AC in OC nilainya 1,4 volt. Nah, itu nggak valid ya. Harusnya di sini ada lengkap ya, sudah kita indikan ya, pengukurannya itu. Yang harus diukur adalah acok, yang kedua itu AC in OC ya. Nah, kita wakili saja dengan AC in OC. Ini pengukurannya 1,4 pengukuran saya. Ya, saya jawab harusnya 0 volt ya, karena sinyalnya bersifat aktif low. Ingat ya, ini pada saat adaptor dan baterai dalam kondisi terpasang. Nilainya harus 0. Nanti ada permainan di mana dia bernilai 3 volt ya. Tapi kita fokus dulu ke masalah chargingnya itu. 1,4 AC in OC jelas tidak valid. Ya. Oke, kita tanya lagi ya, saya pakai baterai bekas hasilnya sama ya. Oke, ini katanya nggak ada barangnya. Nah, ini perlu belajar lagi berarti ya. Lebih giat lagi mencari pengukurannya. Oke, kita skip ya ini. Oke, kembali lagi ya. Sini acin, di KBC nggak ada istilah acin ya. Tetap harus kepada sesuai dengan petunjuk pengukurannya, karena saya membaca board view ya. Kalau saya tidak membaca board view ya sama aja gitu kan,
penjelasannya atau bimbingannya tidak valid. Oke, kita lanjut ya Pak ya. Oke, ACNOC masih 0. Nah, ini teorinya seperti ini. Bismillah ya, kita lihat ini skematik ya. Kalau kita bicara tentang board view ya agak jelimet juga. Jadi harus diimbangi dengan skema. Kita lihat AC in OC ini adalah sinyal AC in OC. Ya, ini sinyal AC in OC. Nah, ini ya. Kita lihat ya. Ada PSL ini jumper ya. Kemudian di sini di pull up oleh tegangan 3 VA. Berarti Kang kalau begitu AC in OC crash ini nilainya 3,3 volt Kang. Karena ada pull up-nya. Ya, berdasarkan dari hasil sinyal ini ya, ini aktif low, berarti di sini 0. Kalau di sini ada pull up, nanti ada permainan lagi logika yang harus kita gunakan. Ya, jadi kapan AC in OC itu 0, kapan AC in OC itu 3. Kita lihat ya. Pada saat adaptor dan baterai terpasang, AC in OC harus bernilai 0. Nah, pada kasus ini AC in OC bernilai 1,4 volt. Ya. Perlu diketahui ya, penyebabnya itu kita harus melakukan pengukuran yang saya tadi bilang ya. AC DET-nya berapa? Nah, dia kan terukur bagus ya, 0,6 volt ya. Maka wajib ya di sini sinyal acok ini ya, sinyal acok di sini ya, ini bernilai 0 walaupun tidak ada crash-nya. Ayo, kenapa? Ya, karena di dalam IC charge ini ya, ada yang namanya MOSFET ya, yang menggroundkan. Ini sebetulnya skemanya nggak pas ya dengan skema ini. Harusnya skemanya ini untuk skema yang K4 sekian ya, karena memang nggak ada ya. Jadi pada motherboard ini ya, pada motherboard ini ya, digunakan skemanya board view-nya itu K4 3DS ya. Ini memang nggak ada skemanya, tapi kita bantu untuk menjelaskan dengan menggunakan skematik ya. Ada board view tapi nggak ada skema. Nah, skema lain di Asus, kenapa AC in OC ini bernilai low ya, ini adalah konsepnya ya. Jadi ada sebuah MOSFET ya, ada sebuah MOSFET ya yang memang digunakan untuk apa? Sorry ya tadi ralat ya, acok ini di sini harus bernilai 3 volt. Ada sebuah MOSFET yang digunakan untuk supaya ya AC in OC ini bernilai 0, yaitu MOSFET PQ8905A. Berarti ini MOSFET-nya berbentuk 6 kaki. Betul? Ya. Kita fokus di AC in OC ya. Kalau nilai AC DET-nya valid ya 2,6, maka acok ini harus bernilai high. 1, 2, 3 ini acok ya, karena Asus memang begini. Kalau dia bernilai high ya, maka MOSFET ini akan acok ini akan diberikan untuk menghidupkan gate dari MOSFET PQ8905A. Apa yang terjadi? Ya, yang terjadi maka jika acok ini memang di pull up oleh 3 VA ya, maka acok nanti akan ditarik menuju ke ground ya, otomatis hasilnya 0 volt ya. Dengan catatan tadi ya, si acok ini harus high level ya. Dalam di motherboard ini justru sebaliknya ya, karena beda IC chargingnya ya. Beda IC chargingnya, justru dia harus low acoknya itu ya. Kalau di model ini acoknya harus high, tapi tetap AC in OC harus
low nilainya. Nah, jadi penyebab utama dari tidak bisa ngecas ya pada saat baterai dan adaptor itu dipasang itu disebabkan karena ini ada nilai 1,4 volt seperti keterangan beliau ini. Ya kan keterangan beliau menyatakan bahwa ACIN-OC ini nilainya 1,4, harusnya 0. Maka apa yang terjadi sesungguhnya ya EC tidak mampu membaca atau EC menganggap bahwa adaptornya itu tidak valid. Kenapa tidak valid? Ya karena ACIN-OC-nya bukan 0, tapi masih ada tegangan ya sebesar 1,4 volt. Kenapa? Ya ada tegangan. Ya ternyata ya MOSFET ini yang menjadi problem masalahnya ya. Ketika di sini ada tegangan 3 volt dari sini ya dan di sini ada tegangan 3 volt, maka MOSFET ini harusnya konduksi. Ya, tersambung antara drain menuju ke source. Drain 3 volt, gate-nya 3 volt, konduksi dia. Sehingga tegangan atau sinyal ACIN-OC ini ditarik ke ground ya. Nah, ini masih ada sisa. Berarti ada masalah di MOSFET ini. Ya. Lalu solusinya gimana, Kang? Ya. Sebetulnya solusinya satu ya. Mungkin ini proteksi, Anda bisa angkat lalu Anda pasang kembali ya. Yang kedua ya, Anda bisa ganti. Yang ketiga adalah Anda bisa coba dengan melakukan grounding ke sini atau jumper dari kaki 6 ke kaki 1. Tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya adalah acok yang tadinya bocor 1,4 volt ya bisa dengan sempurna bernilai 0 volt dengan cara menggrounding. Nah, dengan catatan ya, acok di sini nilainya high level ya atau 3,3 volt. Kang kalau acok di sini nilainya 0 gimana Kang? Ya, berarti Anda harus ngecek AC det. Ya, valid nggak AC det-nya? Jadi gini, di dalam IC charger ini ada yang namanya pembanding. Ini pembanding internalnya 2,4 volt, ini pembandingnya dari ACD 2,6 volt. Ini positif, ini negatif ya. Lalu bagaimana? Nanti kisahnya ya, kisahnya ini adalah acok ya, ini acok ya. Ini ground. Ya, kalau ini acoknya crash ya. Ini kan kalau aslinya memang crash ya. Berarti kalau di sini ya referensinya 2,4, tegangan ACD-nya 2,6, maka ini akan sifatnya menggerakkan MOSFET internal yang ada di dalam IC ini. Apa yang terjadi ya? Acok ini nanti akan bernilai 0 volt ya. Tetapi kalau di dalam motherboard ini ya skema ini acoknya harus 3,3 volt. Ya, jadi beda IC, beda perlakuannya. IC yang digunakan kalau nggak salah di K4 ini BQ24 berapa ya? 7 sekian mungkin 725 atau berapa ya. Nah, itu ya. Jadi kesimpulannya untuk kasus ini adalah penyebab kadang-kadang ngecas atau putus nyambung dalam proses charging ya itu disebabkan karena nilai ACIN-OC itu high atau 1,4 volt. Harusnya berapa? 0 volt. Prosesnya kayak tadi ya. Prosesnya kayak tadi. Kayak tadi. Jadi acoknya kalau di skema ini harus 3,3 volt. Kalau di board view untuk kasus yang sebenarnya itu justru acoknya harus bernilai low. Ya itu jadi problemnya adalah dengan menjumper sinyal ACIN-OC atau membuat sinyal ACIN-OC ini benar-benar bernilai 0. Oke, itu saja sedikit menjelimet mungkin ya. Tetapi kalau kita sudah belajar ya tentang teorinya sebelumnya,
ya, kemudian dapat kasus, ini insya Allah akan mudah dipahami. Tapi kalau memang kita belum pernah belajar ya tentang metodenya, ya, tentang konsepnya AC in OC seperti apa, ya, kemudian konsepnya crash dan non crash, ya, jangan terjebak kalau crash itu high, ya, tidak selalu kalau tidak crash itu kalau crash itu low, ya, kalau tidak crash itu high. Jangan terjebak, ya, karena AC in OC ini ya sewaktu-waktu dia bernilai 3,3 volt, ya, tapi pada prinsipnya ini harus bernilai 0. Jadi ada kondisi di mana dia memang 3,3 volt, ya, tapi pada kondisi yang sebenarnya baterai terpasang, baterai dan adaptor terpasang, dia nilainya wajib 0. Adaptor terpasang, dia wajib bernilai 0 juga. Oke, seperti itu. Ya, selamat sore. Semoga kita selalu diberikan kewarasan. Ya, di akhir ujian saya akan selalu menerapkan kita harus selalu waras, ya. Kita jangan sampai ya, melihat orang itu maju kita menjadi gelap pikiran, ya. Berpikirlah selalu positif. Itu saja mungkin ya pesannya, semoga bermanfaat.